juga mempersiapkan Al-Quran. Kita akan sama-sama latihan membaca surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr, surah ke-110, juz 30. An-Nasr, surah ke-110, juz 30, surah Madaniyah, terdiri dari 3 ayat. Ya, jadi malam hari ini kita teori di halaman 19 dan 20. Kemudian kita lanjut praktik pada surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Surah ke-110 juz 30. Sebelumnya kami buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah majelis tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, nikmatnya sampai saat ini, sehingga malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian tahsinul Quran di malam Sabtu malam atau malam Ahad di Masjid Al-Aman yang kita cintai. Salawat beserta salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita selalu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis malam hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kalau kita ingat kemarin ya, terakhir perjumpaan kita makharijul huruf sudah 2, jadi ada 5. Saya tuliskan terlebih dahulu supaya bisa dibayangkan. Ada al-jawf, jawf, dan ada al-halq, halq, kemudian ada al-lisan, lisan, kemudian ada asy-syafatan, asy-syafatan, dan kemudian ada al-khayshum, al-khayshum. Jadi ada 5 ya, letak atau tempat keluarnya huruf ketika kita mengucapkannya. Kemudian
ada 5 ini juga tempat terhentinya ketika kita sukunkan huruf tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Al-jawf ya sudah, ini rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi al-jawf ini yang memastikan posisi atau bentuk mulut, ya, rongga mulut ketika mengucapkan huruf. Ya, rongga membuka fathah a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, terus da, za, ra, za, sa, sha, sa, ba, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Jadi semuanya membuka, ya. Kemudian kapan mulut, rongga mulut kita membuka ke samping? Itu semua kasrah. I, bi, ti, fi, dan seterusnya sampai dengan huruf ya. Kemudian kapan rongga mulut kita maju ke depan? Maju ke depan, ya. Ketika dhammah, u, bu, tu, su, ju, dan seterusnya sampai dengan huruf ya. Sampai di sini insyaallah sudah dibahas pekan yang lalu. Insyaallah sudah lebih paham lagi. Kemudian ada al-halq. Nah, terakhir kita kehabisan waktu ketika belajar tentang al-halq. Al-halq ini tenggorokan. Nah, apa bedanya dengan tenggorokan yang di sini? Ya, tenggorokan yang di sini itu membuka saja. Jadi cuman membuka saja. Kalau tenggorokan yang di sini dia terhenti. Nah, dia terhenti hurufnya di tenggorokan. Jadi kalau kita gambar lagi seperti gambar yang ada pekan lalu, ini saya gambar posisi tenggorokan saja ya, karena nah, ini bagian tenggorokan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tiga bagian tenggorokan, yaitu bawah ini ya ada hamzah dan huruf ha. Kemudian bagian tengah ini ada ain dan ha. Bagian atas di sini ada ghain dan kha. Nah, ini masing-masing tenggorokan, masing-masing bagian ini ada huruf-hurufnya. Ya, saya contohkan saja, kemudian Bapak Ibu jamaah menirukan kembali ya. Kita mulai dari A. Kalau praktiknya boleh sambil lihat di halaman 42 43 di buku hitam. Itu ada Asy-Syafi'i. Monggo kalau mau sambil dilihat. Tapi saya contohkan, kemudian Bapak Ibu ikuti. Benar ya, halaman 42 ya, benar ya Bu ya? Ada halaman 42 di buku warna hitam. Ya. Ada apa? Halaman 42? Nah. Jadi jangan lupa ketika tahsin selalu dipegang bukunya, dan sewaktu-waktu ada pembahasan yang mengenai makharijul huruf atau sifatul huruf atau tajwid yang lain.
Nah, saya langsung saja ikuti. A I U A. U an ani a na. Minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, fokus pada 4 potongan yang pertama. A, I, U, A. Ya, sama-sama 1, 2, 3. A, I, U, A. Nah, jadi jangan sampai ada pantulan pada hamzah sukun. Jadi a e. Nah, jangan sampai ada pantulan. Kemudian kita ha. Ha, hi, hu, ha. Ya, ha, hi, hu, ha. Saya bantu alif hamzah ya. Ha, hi, hu, ah. Ya, membuka mulutnya, ingat ketika tahsin membuka mulut tidak usah ragu-ragu ya. Ketika buka, ketika ke samping, maju ke depan. Hu, han, hani, hana. Minal muhni mahihan haniha. Ya, jadi sudah mengena dari 2 makharijul huruf, dari al-jauf dan juga al-halq. Kemudian selanjutnya masuk ke tengah. Ingat, ketika tengah ini memang perjuangannya harus lebih serius lagi, karena tidak ada huruf alfabet yang mewakilinya. Jadi perlu kita tekan pada makhrajnya. Pertama huruf ain. Ya, hurufnya namanya ain. Ketika dikasih fathah bunyinya a, kasih kasrah bunyinya ai, kasih dhammah bunyinya au, sukun a. Nah, ketika disukunkan ain itu tidak cepat-cepat berhenti bunyinya, jadi mengalir bunyinya, bainiyah a. Ya, coba ikuti a, ai, au, a. Satu, nah, ai. Ya, ketika sukun alirkan bunyinya a. Ya, jadi kuncinya ada di situ. Jadi kita latih supaya mengalir bunyi ainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Jadi mengalirkan huruf ainnya, bainiyah, di antara mengalir dan terhenti. Nah, kemudian ha, ya. Hurufnya ha, ketika dikasih fathah jadi ha, kasrah hi, dhamma hau. Ya, coba ha, hai, hau, ah. Nah, hembuskan ketika dia sukun. Ah. Ada bunyinya?
Seperti berbisik, gitu ya. Itu karena apa? Karena keluarnya dari tengah tenggorokan. Kalau keluarnya dari pangkal tenggorokan tidak berbisik, tapi hembusnya banyak. Bisa dibedakan ya. Jadi ketika tipis itu bunyinya seperti bisikan ya, gitu. Tapi keluarnya dari tenggorokan. Ha, hai, hau, Ya, kita lanjut ghain ya. Huruf ghain ini juga sama. Hati-hati jangan sampai dia memantul. Jadi ag. Jadi usahakan selesaikan bunyinya dulu baru menyambung ya. Ri, ru, al. Membuka membuka tebalnya dari mana? Tebalnya dari tengah lidah dengan langit-langit mulut. Itu ada angin yang berputar-putar, disebut isti'la. Jadi kalau mau latihannya seperti pekan yang lalu, latihannya mengucapkan o, bunyi o, tetapi keluarnya bukan dari bibir, bukan o, tapi o, keluarnya dari dalam mulut. O. Kemudian kita tambahkan dengan makhrajnya yang ada di sini. Sama ya. Ri, ru, al. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi perubahannya itu dari membuka ke samping. Ghai ya, ghairil membuka lagi, maghdubi alaihim. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, tidak maju ghoi ya, tapi membuka saja. Ghairil ya. Kita lanjut huruf kha. Nah, ini saya agak cepat sedikit karena sudah dibahas pekan yang lalu. Nanti biar kita prakteknya ada. Nah, mepet dengan waktu yang diberikan. Selanjutnya huruf kha. Ya, kha. Nah, usahakan ada getaran pada bagian atas tenggorokan. Jadi tidak hanya hembusan tapi ada getaran. Kha. Meskipun tidak terlalu jelas terdengar, tetapi usahakan ada tetap getaran untuk membedakan dengan ha. Ha, kha. Ya, kha. Ingat-ingat getarannya di atas. Dikasih fathah kha, dikasih kasrah khi, dikasih dhamma khu. Ya, coba kha, khi, khu, akh. Ya, ini tetap pertahankan bunyi tebalnya. Ya, 2 huruf ini sama-sama bunyi tebal yang tadi. Tebal meskipun dia sukun. Ya. Dia sukun tetap bunyi tebal seperti ada bunyi o tapi dari dalam mulut, bukan dari luar mulut atau dari bibir, ya. Nah, jadi kan tapi nah, tebalkan.
Terakhir sekali lagi, kha, khi, khu, akh. Ya, kita coba. Sebelumnya kita praktek dulu. Silakan Bapak Ibu buka Al-Quran, surah An-Nasr, surah ke-110, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya, ikuti saya praktikkan satu ayat demi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti tadi, makharijul huruf kha yang sukun itu adalah ha yang sukun itu adalah seperti orang berbisik tapi dari tenggorokan. Gitu ya. Wal kata wal fath. Jadi harus ada itunya. Kenapa? Kalau dihilangkan berarti sama dengan menghilangkan huruf ha-nya. Sekali lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kita khulu, jadi khu ya, ketika dia dhammah membuat rongga mulut kita maju ke depan, kemudian ditebalkan. Yadkhulu khuluna khuluna ya. Pada huruf kha-nya ditekankan lagi. Jadi tidak apa-apa kalau baru masih latihan itu menekan pada huruf itu malah bagus. Jadi memperjelas sifat dan makhrajnya supaya terbiasa. Ya. Sekali lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita tekankan pada ayat yang ketiga pada fasabbih, sukunnya juga tipis, jadi tidak terlalu banyak yang keluar, jadi seperti berbisi. Fasabbih, fasabbih bih ya, baknya kasroh jadi ditarik ke samping. Fasabbih bih
bihamdi rabbika nah, ditekan taghfir. Kemudian ada hembusan dari pangkal. Fir. Nah, tentunya roknya ditarkikkan ya. Fir bukan fir, bukan, tapi fir. Nah, itu tambahan saja. Fir. Ya, sekali lagi kata itu saja kita ulang, kalimat itu saja kita ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekali lagi, saya masih mendengar ada bih. Nah, gitu. Bih. Jadi hembusannya itu seperti bisikan ya. Bih. Bukan dari pangkal. Bih. Nah, itu nanti tertukar dengan ha, karena ada nanti fir. Nah, gitu. Sekali lagi perhatikan betul-betul perbedaan huruf tengah tenggorokan ha dengan pangkal tenggorokan ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Habis baterai. Ya, sekali lagi. Fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, fir ya, jangan sampai hilang ha domirnya atau hu ya, itu dibaca dengan sukun ketika waqaf. Jadi ketika waqaf itu semua huruf dibaca dengan sukun, baik dia fathah, kasrah atau dhammah. Bahkan ada tasydid pun tetap dibaca dengan sukun atau mati ketika bertemu dengan waqaf. Baik, silakan kita buka kembali bukunya pada halaman 20. Ya. Halaman 20 insyaallah saya husnudzonnya sudah bisa semua untuk bagian-bagian tenggorokannya, cuman mungkin kurang latihan. Jadi perbanyak latihan mandiri maupun talaki dengan guru. Selanjutnya bagian makharijul huruf al-lisan. Mungkin malam hari ini fokus pada dua huruf yang sangat-sangat gampang tertukar ya, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Nah, qaf dan huruf kaf. Dua-duanya ada di pangkal lidah. Jadi bagian lidah paling belakang ya. Di sini ini masih bisa diangkat ke atas, menempel ke bagian sini. Bagian mulut bagian atas, mulut bagian atas. Ya. Ini huruf qaf. Nah, maju sedikit. Di sini ada kaf. Ini kaf saya tebalkan lebih dari yang qaf untuk menunjukkan bahwa beda tempatnya. Kemudian bagian belakang mulut kita itu yang berdekatan dengan tenggorokan, ada yang bagian lunaknya ya. Nah, ada bagian kerasnya. Jadi bagian mulut ini ya yang berbatasan dengan tenggorokan, ada bagian lunaknya, ada bagian kerasnya. Qaf itu ada bagian lunak. Jadi di bagian lunak. Qa alqo qa qi qu. Sekali lagi,
Ko, qi, ku, alko, alko, alko. Pertahankan bentuk mulutnya. Alko, alko. Bunyinya pantulannya o. Alko, alko. Ya. Jadi bukan ketipis. Kalau ketipis bunyinya e. Ake. Nah, jadi pantulannya ke o. Alko, alko. Bagus. Itu huruf qaf. Sedangkan huruf kaf tidak ada pantulan tetapi berhembus. Ak, ak, ak. Bagian keras maju sedikit. Jadi pangkal lidah kita naikkan, ya, lebih depan dari qaf. Jadi sekali lagi, ka, ki, ku, ak, ak, ka, ki, ku, ak. Sekali lagi, ka, ki, ku, ak. Ya, seperti itu ya. Jadi pada huruf kaf itu kebalikan dari huruf qaf. Kalau ini pantulan, ini mengalir banyak atau hembusan, ya, di sini. Dia tidak menutup full makhrajnya. Jadi ada bunyi seperti hembusan angin tipis. Ak, 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 ak. Nah, ini tidak ada hembusan. Kalau kita baca ak, itu tidak ada hembusan sama sekali. Jadi hembuskan sedikit. Ak, ak. Nah, karena tidak menutup kuat pada makhraj sehingga ada sisa sedikit, ya. Tuh, kalau guru saya bilang sisahkan setipis rambut, ruang untuk keluar angin. Ak. Nah, mati lagi ini. Habis baterai. Ya, kita praktekkan dengan di halaman 42, halaman 43 di buku yang warna hitam. Ya, bagi yang tidak memegang buku, mencontohkan fokus pada makhraj yang ada di depan. Ya, kita qaf dulu ya, qaf. Qa, qi, ku, alqa. Ku, qan, qani, qaqana. Ku, qan, qani, qaqana. Minal muqani. Maqiqan, qaniqa. Ya, jadi ini yang sering salah penyebutannya, qafnya masuk ke tenggorokan, ya. Jadi dia masuknya ke sini. Jadi sekitar sini masuknya. Contoh bagaimana? Nah, itu terlalu ke dalam. Kita tarik lagi ke atas sedikit. Qa, seperti huruf Q, ya. Di bagian lunak, bagian belakang sini, ya. Qaqi. Nah, memang sama semua huruf mulai dari sini sampai sini, 3 huruf ini punya sifat tebal, sehingga ketika dia dikasrohkan atau dia ketemu ya sukun, pokoknya bertemu dengan yang bunyinya i, ya, qanya berubah menjadi ketipis, jadi dari tebal ke tipis, jadi qoi, ketipis, ya. Tipisnya karena ini
karena posisi mulutnya berubah. Ko, ya, koi, qi, qi, ya seperti itu. Jadi ada perubahan kalau kita pelan-pelan bunyinya koi gitu, ya. Nah sekali lagi, ko, qi, ku, ako. Ya, jadi hati-hati terlalu ke dalam bunyinya akan bunyi seperti ini. Nah, ini terlalu ke dalam. Ya, sehingga yang bergerak itu di sekitar sini. Nah, alko, naikkan sedikit ke atas. Alko. Nah, hati-hati, jangan terlalu ke dalam. Ada pantulan terdengar. Nah, itu. Sebenarnya dari sifatnya atau bunyinya sudah tebal, gitu ya, sudah tebal bagus karena makhrajnya dari sini. Jadi tebal betul dari sekitar sini. Tetapi masalahnya karena makhrajnya keliru, jadi keluarnya malah dari tenggorokan. Sedangkan qaf itu adalah hurufnya al-lisan. Seperti itu. Ini tidak berlebihan dalam makhraj juga adalah tata cara kita membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi jangan terlalu tekan ke dalam. Tapi maju ke depan lagi. Ya, ko, kiu, kiu. Bukan kiu. Kiu, kiu. Huruf Q dalam bahasa Indonesia, alfabet Indonesia, Q, Q, ko, qi, ku. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada kok seperti ada perubahan dari O ke I, itu karena dari sifat tebalnya sendiri ko itu, kemudian dia ke posisi mulut membuka. Qi, qi. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Pelan-pelan tidak apa-apa. Jadi perubahannya terdengar pas. Ya, sudah mentok di waktu Isya. Sedikit saja. Huruf kaf, ya, ka, ki, ku, ak. Contohnya akbar. Oke, sekian dari saya jeda. Habis ini kita lanjut ke 2 menit saja setelah azan dikumandangkan.
innaka la tukhlifu al-mi'ad. Ya, kita lanjut sedikit huruf kaf ya. Jadi ketika dia sukun tadi ya, seperti kumandang azan tadi, akbar, nah, kemudian ha ya. Jadi pangkal lidahnya tempelkan ke langit-langit bagian atas, tapi jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti nah, jadi kurang ada kurang membuka sedikit. Nih, buka sedikit. Akbar. Ya. Kakiku ku kanikakna minal mukni makikan kanika kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, insyaallah pekan yang akan datang mudah-mudahan semua jamaah Majelis Tahsin yang hadir malam hari ini diberikan kelancaran urusan, panjang umur, sehat, banyak rezeki sehingga bisa melanjutkan terus istiqomah satu demi satu makharijul huruf dan sifatul hurufnya kita perbaiki bersama-sama. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.